Sehingga saya menduga istana sudah kemasukan mafia tambang. Artinya semua di kementerian, ya, sehingga semua langkah dari pejabat di Kementerian SDM maupun di Kemenkumham mempercepat ini semua untuk juga menyelamatkan perpanjangan kepada pemberontakan BKP 2B. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru dari Davina News. Video ini dipersembahkan oleh Indo Express. Indo Express Fast Handling, Fast Solution. Terima kasih Pak Hamid. Hanif ya, Pak Hanif, bukan Pak Hamid. Hanif. Ya. Yang pertama, saya juga pernah dihantam Pak. Kalau Bapak advisor, saya pernah komisaris independen 2004 sampai 2009 ya. Jadi cukup tahu lah ya. Kemudian yang mungkin kalau kita yang begini-begini ini perlu satu keterbukaan, satu kejelasan, ya. Kalau Bapak nggak mau ungkap di sini, berikan datanya pada saya. Ya, misalnya Bapak bilang penjelasannya masih muter-muternya yang mana? Ya, kemudian Bapak bilang ada 5 pemain timah yang Bapak yang menguasai, sebut nanti, ya. Kemudian mana apalagi tadi itu mengenai smelter yang ya macam-macam lah semua yang disewa, mana namanya, ya kita bisa selidiki. Saya bukan di Dirjen Pak, bukan di Dirjen Minerba, saya di pusat, ya. Jadi yang mengetahui semua RKB-nya apa semua itu ada di Dirjen Minerba. Tapi bisa kita minta. Jadi kalau soal keterbukaan ini silakan Pak. Saya jamin apa yang Bapak tanyakan, apa yang Bapak masukkan, saya akan langsung kepada Dirjen minta datanya. Ya, itu satu. Nanti saya kasih Pak. Iya nanti Pak, boleh Pak. Datang ke kantor kami. Saya minta Pak, ini kan di publik nih Pak. Iya. Saya kasih Bapak data. Berapa hari Bapak bisa? Ya ini Ya, pertanyaan sederhana Pak. berapa hari Pak? Saya katakan Apa begini gunanya Pak. saya ungkap kalau seandainya nggak ada tindak lanjut? Ya, pasti ada Pak. Nggak mungkin kami cuma terima masuk itu Pak. Pak, ini Ya. Pak, teman-teman mahasiswa, mau HMI, mau PMI, walaupun namanya betul berjalan ini, ada nggak satu tanggapan dari Kementerian SDM Pak? Nggak ada Pak. Apalagi kalau saya ungkap nama-nama orang besar ini. Kita lihat aja Pak. Kita lihat aja. Bapak nggak bisa nanti mengeluarkannya. Nanti juga dijawab sama teman-teman lain. Silakan Bapak. Kalau ini apalagi, tapi jangan lisan Pak. Ya, Jangan lisan ya. Nah itu satu ya Pak. Tapi Ya. saya mau tahu berapa lama setelah saya tulis, saya ungkap. Pak, kalau saya balik pertanyaannya ke Bapak, bisa nggak Bapak berapa hari gitu ngurus gituan? Loh, Ya kan? ini kan pertanyaan Bapak, ya kan? Iya. Saya ungkap ini misalnya, Iya. ya kan? Enggak, saya Kalau balik saya aja. ungkap 2000, Kalau Bapak minta sekian hari, kalau saya punya problem yang sama, saya kasih ke saya nggak Bapak. minta penyelesaian. Berapa hari? Saya minta penyelesaian. Saya minta Iya. Bapak mengungkap, bukan penyelesaian. Pak, kita akan begitu ada Bapak itunya, Bapak bisa ikuti sampai di mana proses itu, ya. Itu satu, ya. Yang kedua, apa yang Bapak nyatakan di publik itu jangan samar-samar. Kita juga bertanya-tanya nih apa ini siapa gitu dan ini ya. Kalau itu dibuka dan itu katakan Bapak nggak mau buka, saya kasih jalan. Silakan dibuat tertulis, ya. Nah itu. Nah bahwa kemungkinan kami yang ngurus itu mentok, ya nanti Bapak tanya mentoknya di mana, gitu. Apa kita yang Superman? Nggak juga. Kita berusaha. Tapi Bapak bisa ngikutin prosesnya keseluruhan. Jadi Pak, mari kita mencari jalan yang terbaik untuk memperbaiki ini semua. Bahwa kita sudah berusaha, ada yang gagal, itu yang kau boleh buang. Tapi kita masih berusaha semaksimal mungkin. Saya kembalikan ke Pak Bisman. Terima kasih. Semakin menarik. Saya waktu sudah berlangsung terakhir closing statement mungkin sekalian dijawab kalau ada pertanyaan. Kali ini kalau dari kanan dari kiri itu ada Pak Boris Santoso. Jawab sekalian closing statement. Terima kasih. Jadi kalau kita lihat
per kapita kita itu energi baja, aluminium, tembaga ini masih rendah. Nah, proyeksi tadi yang ditunjukkan Pak Irwandi tahun 2045 itu per kapita kita masih naik. Hari ini itu energi kita per kapita itu masih kalah sama Vietnam. Baja kita kalah dengan Thailand. Makin meningkat kesejahteraan, ya, pendapatan kita per kapitanya makin naik. Inilah sebenarnya kenapa mineral batu bara kita harus dikonserv, harus dijaga, diawet-awet. Masalah smelter itu memang saya pernah bicara bahwa smelter itu bukan tujuan. Kalau smelternya Cina semua, jadi yang bangun itu harus bangsa sendiri. Makanya mungkin Pak Irwandi nanti saya mengusulkan pemerintah itu harus punya grand planning. Basisnya bisa push resources, berdasarkan resources kita itu berapa, akhirnya kita butuh smelter berapa. Atau pull demand. Pull demand berarti apa? Berdasarkan kebutuhan per kapita kita tahun 2045, tahun 2050, tahun 2060 kita butuh smelter berapa. Nah ini harus ada dan dimiliki pemerintah. Karena kalau enggak, apa yang disebut di Omnibus Law tadi omong kosong. Saya kira itu, terima kasih. Terima kasih, Prof. Nadi. Mudah-mudahan kita semua dengan rasa tulus ya bisa berusaha memberikan masukan dan juga tindakan untuk memperbaiki pertemanan kita. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya Pak Marwan. Ya, tadi Pak Hanif itu saya kira perlu khusus kita buat sesi Pak, karena pengalaman saya memang saya lihat tadi di file lama, jadi saya melaporkan kasus pencaplokan lahan milik Antam di Konawe Utara itu oleh Harita. Harita itu sekarang salah satu terbesar ya perusahaan swasta tambang di Indonesia. Tapi cara yang digunakan adalah merampok lahan milik BUMN. Dan itu saya lihat dilaporkan tanggal 23 Mei 2012 ke KPK. Disebut bahwa potensi kerugian negara di sana sekitar 42 triliun. Nah, ini kaitannya dengan pembahasan ya, kita bicara soal yang tadi disebut oleh Pak Irwandi tentang natural resources capital ya, bahwa nilai aset dari 7 kontraktor PKP 2B ini bisa ribuan triliun. Kita bicara ada potensi untuk menjadi leverage bagi perusahaan negara untuk dengan begitu menjadi tuan di negeri sendiri. Dan mestinya Pak Irwandi yang memang punya background akademisi ya, punya pengalaman begitu panjang, kita berharap untuk bisa menjadi wakil dari rakyat di kantor Menteri SDM ya. Dan mestinya juga aset ribuan triliun ini diutamakan untuk dikuasai oleh BUMN, bukan untuk otomatis dikasih perpanjangan kepada mereka. Dan satu hal lagi, presentasi yang dilakukan oleh Pak Bambang Gatot sejak November sampai beberapa hari yang lalu itu masih sama. Presentasi yang menunjukkan negara dapat sekian kalau dikelola oleh kontraktor. Mana presentasi yang diungkap kalau itu dikelola oleh BUMN? Ini kan saya kira pembohongan yang saya bisa menganggap ini juga kejahatan gitu. Nah, kita tidak mau ini terus berlanjut. Kita ingatkan kepada Kementerian SDM, Direktorat Jenderal Minerba, supaya rakyat sudah bisa melihat bagaimana gelagat dan rencana keputusan Anda ke depan yang kelihatannya ini akan melanggar konstitusi dan
merugikan negara dan rakyat, dan itu kita minta supaya jangan dilanjutkan. Itu saja, Pak kasih. Terima kasih Pak. Silakan. Terima kasih. Melihat upaya selama ini, baik itu upaya memaksa merevisi keamanan PP Minerba PP 23/2010 maupun revisi Undang-Undang Minerba dan Omnibus Law pertambangan dari 13 isu utama. Saya belum melihat konsep yang konkret dari pemerintah tentang penguatan peran BUMN, sehingga saya menduga istana sudah kemasukan mafia tambang. Artinya semua di kementerian ya, sehingga semua langkah dari pejabat di Kementerian SDM maupun di Menkumham semua mempercepat ini semua untuk juga menyelamatkan perpanjangan kepada 7 konglomerat PKP 2B generasi pertama. Karena sebetulnya mereka ini sejak diberlakukan Undang-Undang Minerba di pasal 169 sudah mengkhianati, diberi waktu 1 tahun untuk menyesuaikan, kecuali penerimaan negara pasal 169. Ini mereka semua membangkang. Baru mulai mengamandemen itu 2014. Bahkan ada 2 PKP 2B yaitu Tani Toa Harum sama Muti Harapan Utama baru melakukan amandemen 2017. Tetapi anehnya pemerintah malah sekarang ingin memberi kepastian, berusaha kepada mereka dengan anggapan untuk kepastian investasi. Memang investasi apa? Oleh karena itu saya masih beranggapan sepanjang BUMN tidak diberikan hak prioritas seperti yang ditentukan dalam Undang-Undang Minerba pada pasal 75, saya menganggap bahwa di istana sudah tercemar, sudah dipengaruhi oleh mafia tambang. Terima kasih. Terima kasih Bang Wisman, sangat menarik diskusi hari ini. Ada informasi yang sangat menarik tadi disampaikan oleh Profesor Irwandi bahwa pembahasan RUU Minerba oleh DPR RI dan pemerintah yang kita bahas adu cepat itu sekarang katanya beliau sudah 600 DIM. Saya kira nggak cepat ini. Ini saya kira luar biasa, super cepat. Dalam waktu 9 malam. 8 malam. Malam doang loh ya, nggak pakai hari loh ya. Artinya siangnya enggak. Oh, 8 malam bisa 600 sekian di luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, saya kira hanya tinggal 300-an tim. Semoga kita masih ada waktu untuk ikut mengawal, memantau dan mengawasi serta berpartisipasi sebagai masyarakat yang baik. Dan kami berharap mungkin Prof. Irwandi juga membuka pintu dan komunikasi terhadap beberapa elemen. Dan kami nanti beberapa teman-teman NGO, pusat studi dan beberapa yang lain akan merumuskan langkah-langkah apa ini, ya kan? Kan kita punya channel. Ya, kita punya channel Prof. Irwandi. Terus tadi Reddy bilang ngejak demo. Kami nanti nungguin juga di Mahkamah Konstitusi juga. Artinya ini kita adu cepat betul. Jadi judulnya bukan lagi adu cepat RUU Minerba dan Omnibus Law, tapi juga PP 23 juga kita ini sebagai penonton ini juga sudah cepet-cepetan juga ya untuk menjagain, kalau enggak ya lewat ini barang, sehingga kita nanti hanya mungkin tahu-tahu oh ternyata sudah selesai. Nah ini yang mungkin nanti menjadi catatan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, banyak sekali yang kami catat dan tidak perlu kami sampaikan lagi. Sebenarnya akan kami sampaikan, tapi mengingat waktu dan nanti akan kami publikasikan di website kami beberapa hasil-hasil ini, dan kami juga akan sampaikan semua ini nanti di DPR RI. Kami sampaikan ke Menteri SDM, ke Dirjen Minerba dan juga ke staf khusus Menteri SDM Profesor Irwandi. Kami atas nama Pusat Studi Geologi Energi mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu hadirin yang berkesempatan hadir di sore hari ini. Terima kasih juga kepada Bang Bisa, Prof. Irwandi, Bang Wisman, Bang Marwan. Kita berikan aplaus kepada hadirin semua yang sampai bertahan. Kami berharap
dunia usaha pertambangan bisa menjadi lebih baik dan betul-betul sesuai